Kembali lagi Suara Rakyat menjumpai Anda. Senang sekali saya Andrew Julian bisa kembali lagi dan hari ini kita akan membahas mengenai UN kembali digelar, apakah itu efektif atau tidak? Karena ujian nasional akan kembali digelar menjadi salah satu topik perbincangan masyarakat yang memberikan sinyal menghidupkan kembali UN. Ini adalah usulan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, dan tentunya wacana UN ini akan dikaji nantinya apakah memang akan dikembalikan atau ditiadakan. Dan pada hari ini kita akan membahasnya mengenai UN kembali digelar oleh anggota Komisi DPRD Kota Surabaya, yaitu Bapak Abdul Goni. Halo Pak, Ya, apa kabar? baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Pemerintahan baru, aturan baru. Ya, Akan adanya pengembalian lagi ujian nasional ya. terhadap siswa-siswa. Ini yang pertama, tanggapannya Pak Goni gimana nih dengan adanya wacana kalau UN akan kembali digelar, apakah efektif atau enggak? Ya, dari kacamata yang ada, ini bukan persoalan efektif dan tidak. Paling tidak ini menjadi evaluasi serentak secara nasional. Bagaimana kita sebagai produksi tongkat sebagai produksi produk pak atau pabrik tongkat estafet penerus bangsa ini seperti apa yang harus disiapkan. Lah dari sini kita bisa melihat bahwasanya sejauh ini kan marak mungkin perihal persoalan ada kajian dan evaluasi bagaimana kurikulum Merdeka Belajar itu dalam tanda kutip plus minus. Lah ini kan menjadi sebuah persoalan tersendiri. Lah maka dari itu menurut hemat kami perihal persoalan UNAS itu bukan melihat dalam kacamata bahwasanya ini efektif dan tidak. Tapi paling tidak ini menjadi evaluasi bersama sehingga kita ini menempa ilmu secara keseluruhan itu mulai proses dilawan itu harus diujikan dengan betul. Menjadi evaluasi bersama. Memiliki standar yang sama. Lah dari sini apa yang nantinya mau diproses kemana ini nantinya? Jangan sampai penilaian-penilaian itu, evaluasi-evaluasi itu dilakukan tidak secara objektif. Lah ini kan menjadi sebuah persoalan tersendiri. Kami ini mendukung langkah pemerintah untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk bangsa ini. Itu yang kita harapkan. Terobosan-terobosan baru yang nantinya membawa dunia pendidikan ini semakin lebih baik. Dan mungkin juga untuk kurikulum Merdeka ini akan adanya perubahan-perubahan lagi, akan adanya perbaikan-perbaikan lagi, gitu ya Pak ya? Lah, ya kan memang kan tempo hari yang lalu sempat ramai juga perihal persoalan kurikulum Merdeka Belajar ini menjadi kurikulum deep learning. Ya kan hampir sama dengan pengertian ini. Lah maka dari itu terkait dengan UNAS dan lain sebagainya, ini kan paling tidak ini menjadi kajian terlebih dahulu. Agar kita bisa melihat contoh hal yang sederhana saja perihal persoalan penerimaan peserta didik baru. Kan ada jalur afirmasi, ada jalur zonasi dan ada jalur prestasi. Lah menurut hemat kami ketika jalur zonasi itu semisal yang menjadi parameter itu adalah ukuran jarak dan sebagainya, ini kan akan menjadi kejomplangan. Jadi ada misal tidak tertata dengan baik. Ya paling tidak bagaimana anak-anak kita ini tersaring secara betul, tersaring secara objektif, bukan secara subjektif. Itu yang kita harapkan. Sehingga dengan seperti itu kita akan punya produk atau peserta didik yang memiliki kualitas yang lebih baik. Sehingga bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Betul. Jadi mereka belajar dari SD 6 tahun, terus juga SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berjuang keras untuk bisa mencari jenjang berikutnya. Dengan yang betul-betul memang ya dia pelajari dengan hasil UN tersebut. Kalau kita berbicara mengenai zonasi memang banyak juga kekurangan-kekurangan ya Pak ya. Mungkin dari mereka yang mungkin sudah berjuang keras ternyata kalah dengan jarak yang dekat dan jarak yang jauh itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai UN ini, kalau berbicara mengenai efektivitas gitu ya Pak ya, apakah DPRD Surabaya juga
sudah memiliki rencana-rencana untuk bisa mendukung semua keputusan-keputusan yang akan dilangsungkan atau dilakukan di tahun 2025 ini? Ya, sejauh ini pemerintah kota, kami dengan pemerintah kota dan juga DPRD mendukung langkah penuh apa yang kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Dalam artian ketika ini menjadi hal-hal peningkatan secara baik untuk kota Surabaya dan umumnya umumnya untuk skala nasional. Kita berharap betul. Nah, contoh Surabaya ini menghasilkan tokoh-tokoh besar bangsa loh. Kayak Soekarno, juga pernah menimba ilmu di sini. Betul. Ya kan? Banyak hal. Jadi ini menjadi catatan menurut kita. Paling tidak kesiapan ini harus betul-betul disiapkan dengan betul. Makanya tadi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman di Dinas Pendidikan, kesiapannya sejauh ini bagaimana? Kebutuhan sekolahnya bagaimana? Kan rencana ada penambahan sekolah. Betul. Tapi secara kualitas bagaimana? Secara infrastruktur, siapkah atau enggak? Jangan sampai muncul persepsi negatif terhadap dunia pendidikan di kota Surabaya oleh warga kota Surabaya. Oh, sekolah ini jelek, oh sekolah ini baik. Akhirnya orang memilih semua. Lah paling tidak kami mendorong untuk Dinas Pendidikan melakukan percepatan. Ya pemerataan kualitas. Yes, betul. Jadi sehingga Sehingga ini tidak menjadi beban tersendiri, beban masalah tersendiri nantinya. Ya kan? Biar nanti masyarakat atau warga yang menaruh anaknya itu dimanapun tempat yang selama itu dikelola oleh lembaga Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ya merasa nyaman. Dan mungkin siswa-siswa ini merasa tidak nyaman akan kembalinya UN, ujian nasional. Ya memang dari tahun kemarin, tahun belakang adalah siswa-siswa merasa saya akan lulus tidak ada UN. Kalau misalkan ini UN kembali, berarti kesiapan tidak hanya dari sekolah tapi juga dari siswa yang ada di sekolah tersebut. Ya, maka dari itu kan kita harus bisa melihat secara menyeluruh. Tanggung jawab pendidikan itu kan bukan hanya pemerintah saja. Tapi orang tua juga ikut terlibat dalam rangka mengawasi anak, mendidik anak itu dengan baik. Jangan terus dilepaskan ke pemerintah kota melalui sekolah. Dinas Pendidikan itu, sekolah itu melalui perwakilan dari sekolah itu. Lah maka dari itu jadi semuanya ini harus terlibat secara keseluruhan. Jadi persepsi itu jangan sampai menjadi pandangan negatif terhadap dunia pendidikan. Maka tanggung jawab ini tanggung jawab bersama secara kolektif harus dilakukan dengan baik. Baik, nanti kita akan lanjut kembali membahas mengenai ujian nasional yang akan kembali lagi di tahun 2025 masih di Suara Rakyat.
Masih kembali lagi di Suara Rakyat bersama Bapak Abdul Goni, anggota Komisi D DPRD Surabaya, masih membahas mengenai ujian nasional kembali digelar. Apakah ini efektif atau tidak? Kalau kita berbicara mengenai ujian nasional, sudah lama kita tidak mendengar ujian nasional ya Pak ya? Iya. Dari tahun berapa ya terakhir ujian nasional? Saya lupa. Tahun Kurikulum terakhir. KTSIAP, Iya, betul. KTSP dan sebagainya. Sudah lama sekali. Dan ini bagaimana nantinya DPRD Kota Surabaya untuk bisa mengawasi dan juga bisa mengevaluasi juga transparansi juga dalam ujian nasional, karena memang sudah lama sekali ujian nasional ini tidak diadakan di Indonesia. Ini apa yang nantinya akan dilakukan gitu Pak untuk menjaga transparansi? Biasanya kalau kita berbicara mengenai ujian nasional, permasalahannya adalah bagaimana melaksanakan ujian nasional itu dengan baik dan benar dan transparan juga, tidak ada kecurangan di dalam itu. Ya paling tidak kita ini berpikir positif sajalah kepada pemerintah, yang dimana pemerintah itu mencari solusi yang terbaik untuk bangsa ini, sehingga bisa menghasilkan generasi penerus bangsa yang baik betul, secara lahir maupun batin, ya kan, secara intelektualnya juga mumpuni dan bagus betul. Ya paling tidak ini menjadi catatan-catatan buat pemerintah pusat yang nantinya akan mengambil sebuah kebijakan yang dirasa itu pandangan masyarakat kan ada yang plus minus, ada yang negatif dan ada yang positif. Tapi kita bisa melihat menyikapinya bahwasanya ini menjadi evaluasi parameter bersama, bukan dalam artian memang kesiapan peserta didik itu dituntut secara mental maupun akademisinya, ya kan? Ya maka dari itu orang tua pun juga harus ikut terlibat. Jangan sampai orang tua merasa terganggu dan sebagainya, persoalan ini merasa ikut mencibir. Memang mereka-mereka yang notabene nilainya di bawah standar itu, ya rata-rata mereka tidak belajar. Kita bisa melihat aspek positifnya dengan ujian UNAS ini peserta didik semakin meningkatkan kemampuan belajarnya, ya kan, agar mencapai hasil yang terbaik. Itu yang kita harapkan. Mungkin dengan adanya ujian nasional ini dikembalikan lagi peran orang tua di dalam rumah. Bagaimana peran orang tua tetap memberikan pengajaran-pengajaran yang positif juga, ya kan? Nilai pembelajaran juga untuk mendampingi anak-anaknya untuk belajar, karena UN ini menjadi satu penentu kan Pak ya? Penentu bagaimana mendapatkan nilai yang bagus, dan dengan UN
misalkan siswa-siswi mendapatkan nilai yang bagus akan mendapatkan sekolah yang diimpikannya juga. Ya. Ya kan jangan sampai persepsi itu kayak semisal dulu kan banyak di era kami sampai ngisi itu ngawur, tapi Iya. tiba-tiba hasilnya baik. Iya, Tapi kan iya. hanya kalau kita bisa melihat itu kan harus dikaji secara cermat. Bagaimana mungkin itu hasilnya baik ketika tidak belajar secara betul. Ini kan menjadi masalah. Maka dari itu Iya. apa? Ya belajarlah yang baik. Termasuk orang tua juga ikut mengawasi. Nah, dengan seperti itu apa? Nantinya kita berharap betul persentase keberhasilannya kan pasti di atas 70% lebih. Ya kan? Jadi tidak perlu risau. Iya, iya, Jadi iya. intinya apa? Selama berkegiatan semisal di SD ini 6 tahun, 6 kita tahun. menempa ilmu, proses yang begitu jenjang dan sebagainya. Ya kan ada kisi-kisinya. Iya. Sehingga apa? Mereka juga tidak gagap, siap secara mental dan juga siap secara akademik. Dan semoga nantinya tidak ada ucapan-ucapan lagi menimba ilmu selama 6 tahun, 3 tahun, tapi ditentukan dalam waktu 3 hari, waktu ujian nasional. Kan kemarin banyak kan seperti itu ya Pak ya. Saya sudah sekolah 6 tahun, 3 tahun, sudah mempelajari semuanya, tapi semua itu ditentukan dalam 3 hari waktu ujian nasional. Ya. Semoga tidak ada ucapan seperti itu lagi. Ya kan Untuk tahun paling tidak 2025. itu kan begini loh. Kita melihatnya bagaimana pemerintah pusat menilai ini semua. Ya kan? Sejauh ini hasil atau produk dari kurikulum Merdeka Belajar ini bagaimana? Ini kan menjadi catatan bersama, menjadi evaluasi bersama. Agar kita ini mengantisipasi potret buram dunia pendidikan ini seperti apa. Setuju. Ya kan? Dari semisal apakah ini sudah sempurna? Kan tidak. Maka dari itu berbagai macam proses ini akan menghasilkan proses yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Betul. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya itu harus menjadi acuan, harus menjadi formula dalam artian nanti ketika menentukan sebuah kebijakan itu. Berarti adanya ujian nasional ini berarti bukan kemunduran, tapi ini sebuah evaluasi. Mungkin jadi titik balik juga untuk bisa membuat pendidikan di Indonesia ini lebih bagus lagi. Itu yang kita harapkan semisal paling tidak dengan stempel dari pemerintah pusat ini, UNAS misal. Jadi kadang kalau kita melihat kadar dari kurikulum Merdeka Belajar, nilai dari lembaga-lembaga stakeholder, karena apa? Kesiapan lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah setempat, baik negeri maupun swasta. Itu kan harus disiapkan betul. Ada yang akreditasi A, ada yang akreditasi B, dan ada yang akreditasi C. Nah, maka dari itu kami tadi barusan ketemu dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan, bagaimana kesiapan ini. Kami di DPRD apa yang bisa kita dorong untuk itu semua dalam rangka pemerataan pendidikan ini. Jadi dia menyampaikan perihal persoalan pengusulan sekolah baru. Terus habis itu kita tanya, yang akreditasi A sejauh ini sudah berapa? Ini Pak, ada yang mau proses, ada 10 sekolah. Ya ayo didorong agar dilakukan percepatan. Sehingga ketika instruksi dari pusat, itu biar landingnya enak. Jadi bisa merata. Bisa merata. Ada pemerataan di setiap daerah gitu ya. Tidak ada ketimpangan. Betul, itu yang kita harapkan di tataran lingkungan pendidikan negeri. Nah, tinggal nanti kita coba pikirkan yang lembaga-lembaga swasta itu. Betul. Sehingga jangan sampai muncul ada anak tiri dan anak kandung. Masih ada ya Pak? Ya tidak ada lah. Masih ada ya. Jadi itu tadi mungkin dengan adanya pengajuan UNAS akan kembali lagi ini mungkin dari DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah kota berjibaku untuk bisa melakukan pemerataan dalam dunia pendidikan. Apapun itu negeri ataupun swasta gitu kan. Kita berharap seperti itu. Jadi intinya dengan seperti itu, karena membangun kota ini tidak serta-merta dibebankan kepada pemerintah kota. Jadi seluruh masyarakat juga ikut terlibat dalam rangka membangun kota ini menjadi kota yang lebih baik. Atau kalau kata Pak Wali itu kan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadi memberikan warna tersendiri nantinya. Betul. Jadi kesiapan kota ini sebagai kota pahlawan yang pernah memproduksi tokoh-tokoh bangsa itu harus dijaga.
Ya kalau nggak dijaga kan kacau juga itu nanti. Dan banyak orang pintar di Surabaya juga. Nah, kan itu. Jangan Tapi sampai melalui hilang. orang pintar itu kan Betul. pasti dengan melalui proses pendidikan yang baik. Betul. Lah kalau semisal mana mungkin kita kan pasti nggak percaya. Kalau semisal orang terus pintar itu tidak melalui tahapan proses yang seperti itu, Iya. ya kan tidak Betul, mungkin. betul, Terus tiba-tiba muncul dia jadi pintar gitu kan, ya tidak mungkin. Secara akal tidak bisa menerima. Betul, dan kita mengingatkan juga untuk Anda orang tua hebat gitu kan. Iya. Mulai sekarang terlibatlah untuk metode pembelajaran anak-anak Anda di rumah gitu Iya. kan. Dan ini masih belum betul-betul diketok ya untuk UN akan berjalan di tahun 2025. Apakah nantinya akan di tahun ajaran berikutnya atau gimana nih Pak? Ya kesiapan untuk bagaimana pelaksanaan ini kan menurut hemat kami kan kayaknya jauh. Karena tahapan-tahapan itu belum sampai ke sana. Ya kan? Proses kurikulum deep learning aja masih belum ada titik kejelasan. Bahwasanya hilalnya belum tampak. Belum tampak, betul. Ya kan? Misal itu yang kita harapkan. Nah, kacamata itu kan bagaimana reaksi publik saja melihatnya seperti apa. Nah, intinya kita ini menghimbau kepada masyarakat Kota Surabaya jangan terlalu risau persoalan-persoalan ini, fokus pada bagaimana mendidik anak ini menjadi lebih baik. Siap gak siap harus siap ya Pak? Ya, itu harus. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana potensi adanya dampak-dampak negatif untuk anak-anak kita di sekolah-sekolah masing-masing. Nanti kita akan kembali lagi masih di Suara Rakyat.
kembali lagi kita membahas mengenai ujian nasional efektif atau tidak. Tapi tadi Pak Abdul Ghani bilang siap gak siap, ya udah harus siap, harus dijalani. Itu semuanya untuk mencapai masa depan yang luar biasa. Nah, kita juga melihat bagaimana potensi-potensi apakah ada dampak negatif untuk anak-anak nantinya. Mungkin ketakutan, timbul stres juga menghadapi sudah sekian lama tidak ada ujian nasional dan di 2025 ini ada kabar ujian nasional akan dikembalikan lagi. Ini bagaimana ya Pak untuk mengantisipasi mereka semuanya? Ya makanya kan perlu disiapkan mentalnya yang luar biasa. Dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar kita bisa lihat mental health-nya teman-teman itu sejauh ini kan. Mental health. Ya kan? Bermasalah terus. Ya kan paling tidak dari kacamata itu semua orang tua juga ikut andil besar dalam rangka membentuk anaknya itu mau menjadi seperti apa. Itu yang kita harapkan. Bagaimana orang tua itu memfasilitasi secara keseluruhan anaknya itu mau dibikin seperti apa. Betul. Itu yang kita harapkan. Lah, ketika orang tua itu acuh tak acuh, ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Karena tanggung jawab pendidikan itu kan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah orang tua, ya kan keluarga. Yang kedua adalah sekolah dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, maka dari itu pemerintah kota menyiapkan secara betul dengan baik. Selanjutnya, ayo mari kita bergotong royong agar produk estafet kepemimpinan berikutnya atau generasi berikutnya itu siap menyambut zaman yang baru ini. Nah, berarti intinya adalah kalau misalkan kita berbicara mengenai UN, jika ada kecurangan, serahkan kepada sekolah, DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah kota. Nah, untuk kesiapan siswa-siswa tersebut, Anda sebagai orang tua yang harus siap untuk bisa mendidik semuanya, untuk menyiapkan itu agar anak Anda tidak takut menghadapi ujian nasional nantinya. Berarti setuju Pak dengan ujian nasional dikembalikan? Ya kami mendukung dalam kacamata itu tidak menjadi beban tersendiri baik kepada peserta didik maupun kepada orang tua. Tapi paling tidak ini menjadi evaluasi, jadi menjadi parameter sejauh mana kemampuan peserta didik itu terukur ataukah tidak. Kita bisa melihat contoh perihal persoalan mau dibuat apa seperti ini. apa Ya kan mau dibuat apa misal. Terus hasilnya ini mau dikemanakan. Ini contoh misal karena dia nilainya baik kan bisa diajukan semisal pemerintah memberikan reward tersendiri melalui beasiswa tertentu. Terus semisal kalau nilainya paling tidak ini memberikan motivasi agar peserta didik itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Itu yang kita harapkan. Karena dengan belajar itu, anak itu semakin terlatih, terdidik dengan baik. Dengan adanya ujian nasional, ini bisa membangun bukan menjatuhkan ya Pak ya? Ya, kita harapkan dari sisi positifnya seperti itu. Dan ini masih belum ada keputusan yang pasti tentang ujian nasional ini akan dilakukan kapan, tapi intinya silahkan bersiap-siap dari sekolah dan dari DPRD Kota Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya juga tetap melakukan pemerataan tentang akreditasi sekolah tersebut dan memang mempersiapkan siswa-siswi untuk siap menghadapi ujian nasional, gitu ya Pak ya? Berarti di 2025 ini Surabaya siap untuk menghadapi ujian nasional semua siswa. Kita bisa melihat karena katanya kan ini kan serentak. Tidak mungkin hanya Surabaya saja. Kan melihatnya bukan hanya Surabaya, Indonesia itu. Dari Sabang sampai Merauke. Betul. Ya kan? Dari Roti Jamiang kan begitu. Jadi itu yang harus kita lihat secara keseluruhan. Jadi kalau hanya Surabaya saja ya lucu. Tapi intinya kami sebagai anggota DPRD mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas dunia pendidikan. Ya, kita sepakat ketika dunia pendidikan itu maju, semakin berkembang, maka itu hal yang lain akan mengikutinya. Betul. Itu yang kita harapkan bersama. Sehingga kota Surabaya ini
apa ya, bisa menjadi tambah maju, tambah berkembang menjadi lebih baik. Pendidikan maju, anak-anak semakin pandai, yang bahagia tidak hanya pemerintah Kota Surabaya, tapi orang tua yang ada di rumah. Ya. Pak Abdul Ghani, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah mengenai ujian nasional ini, bagaimana mempersiapkan semuanya dari anak didiknya. Ya, Silakan. kami menghimbau kepada masyarakat Kota Surabaya untuk tidak terlalu risau dan khawatir karena kita melihat pemerintah pusat, pemerintah Kota Surabaya ingin hasil yang terbaik, bukan memberikan ketakutan tersendiri, karena tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama agar nantinya anak didik kita ini menjadi lebih baik, siap secara lahir dan batin, dan siap menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghani, pembahasan yang luar biasa. Terima kasih juga buat Anda semuanya pemirsa yang sudah menyaksikan dialog kita pada hari ini. Akhir kata saya Andrew Julian pamit, terima kasih. Tetap saksikan Suara Rakyat, Suara untuk Perubahan. Sampai jumpa.